Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul bersama saya, Kak Iqbal. Tahukah kamu bahwa di dunia ini banyak makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil dan tidak dapat kita amati secara langsung? Habitatnya bisa di mana saja, bisa di air, di tanah, di udara, bahkan di dalam tubuh kita. Makhluk hidup ini bukan hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Nah, apa saja makhluk hidup tersebut? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sistem klasifikasi 5 kingdom dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Yang pertama kita bahas dulu kingdom Monera. Monera adalah kelompok organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti, atau disebut juga dengan organisme prokariotik. Ukurannya berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Memiliki bahan inti berupa asam inti atau DNA. Ciri-ciri Monera. Yang pertama, bersel satu atau uniseluler. Yang kedua, tidak memiliki selaput inti atau prokariotik. Dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, bergerak atau berpindah tempat, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kingdom Monera dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bakteri, dan yang kedua adalah alga hijau biru. Bakteri mempunyai ciri-ciri bersifat prokariotik, berkembang biak dengan cara membelah diri, dan dapat hidup di mana saja. Sedangkan untuk alga hijau biru memiliki ciri yang hampir sama dengan bakteri, dan yang membedakannya adalah alga hijau biru mempunyai klorofil. Contoh bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Salmonella typhosa, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit tipus. Dan yang kedua adalah Bacillus anthracis, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit antraks pada sapi. Dan yang ketiga adalah Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Dan yang terakhir adalah bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri yang membantu pembusukan sisa-sisa makanan di dalam usus kita. Manfaat ganggang biru antara lain Anabaena azulae yang digunakan sebagai pupuk dan spirulina sebagai bahan makanan yang mengandung protein dan lain-lain. Contoh lainnya adalah alga oscillatoria merupakan gangga biru yang berbentuk filamen, dan Gloecapsa yaitu ganggang biru yang bersel tunggal. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti atau selnya bersifat eukariotik. Protista bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, hanya mempunyai sifat yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Protista dapat pula hidup di dalam tanah dan tempat-tempat yang lembab, baik sebagai parasit maupun sebagai saprofit, serta dapat pula hidup bersimbiosis dengan organisme lainnya. Protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip tumbuhan, yang kedua protista mirip hewan, dan yang ketiga protista mirip jamur. Yang pertama, protista mirip tumbuhan. Protista dikatakan mirip tumbuhan karena ia bersifat autotrof, memiliki klorofil, dan dengan bantuan cahaya matahari mampu melakukan fotosintesis. Contoh protista mirip tumbuhan yang pertama adalah Chlorophyta, atau nama lainnya adalah ganggang hijau. Yang kedua adalah Phaeophyta atau ganggang coklat. Dan yang ketiga adalah Rhodophyta atau ganggang merah. Dan yang keempat adalah Pyrophyta atau ganggang api. Yang selanjutnya adalah protista mirip hewan. Dikatakan mirip hewan karena protista ini bersifat heterotrof. Protista ini dapat memasukkan makanan dengan cara menelan melalui mulut pada membran selnya.
Protista ini tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak mengandung klorofil. Contoh protista yang mirip hewan adalah protozoa, rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Yang ketiga adalah protista mirip jamur. Protista ini melakukan pencernaan makanan di luar sel. Kemudian terjadi penyerapan sari-sari makanan hasil pencernaan makanan oleh tubuh. Contoh protista yang mirip jamur ini adalah jamur air dan jamur lendir. Yang ketiga adalah fungi atau jamur. Jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit, atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, dan bisa juga sebagai parasit atau organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lainnya yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Berdasarkan bentuk hifa, jamur dibedakan menjadi dua, yaitu jamur ganggang atau Phycomycetes. Yang kedua adalah jamur benar atau Eumycetes. Jamur ini memiliki hifa yang berseka-seka. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragi tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Nah, itu dia adik-adik untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.